Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwat jamaah musalah al-ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan taufiknya kita masih berada di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antaranya pada hari ini kita melanjutkan kajian dari Kitab Tauhid, buah karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai kepada bab yang ke-26, betul? Ya. Setelah kita melewati bab tentang sihir dan macam-macam sihir, maka kita masuk bab yang ke-26, yaitu babun majaa fil kuhani wa nahwihim. Pembahasan pada kali ini adalah keterangan-keterangan atau apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah berkaitan dengan kuhan, dukun, para dukun, wa nahwihim, dan yang semisal dengan mereka, seperti tukang ramal, ahli nujum, dan lain sebagainya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, muallif rahimahullah membawakan judul dengan kata al-kuhan, di mana di dalam bahasa Arab al-kuhan ini bentuk jamak dari kahin, dan bentuk jamak yang lain al-kahanah. Secara sejarah mereka adalah suatu kaum yang hidup di tengah-tengah bangsa Arab dahulu, yang mana manusia menjadikan mereka sebagai hukum, sebagai hakim. Wa tattasilu bihim asyayatin, yang mana para tukang dukun ini mereka memiliki hubungan dengan para syaitan.
Kemudian syaitan ini mencuri berita dari langit, kemudian mengabarkan kepada para tukang dukun tersebut apa yang dia ambil, dia curi dari langit. Kemudian mengabarkan kepada para dukun tersebut. Kemudian si tukang dukun ini melebihkan dan menambahkan berita-berita syaitan tersebut dengan berita-berita yang dusta. Dari sinilah maka manusia meyakini bahwa tukang dukun tersebut atau dukun tersebut seakan-akan mengetahui sesuatu yang gaib, seakan-akan mengetahui kejadian yang akan datang. Maka dari situlah akhirnya manusia tertipu dan menjadikan hukum atau menjadikan si tukang dukun itu sebagai penentu di dalam kehidupannya. Bahkan dukun ini bisa mengetahui hal yang akan datang, tentang kematian, tentang hari kiamat, dan kejadian-kejadian yang lainnya. Maka ini yang disebut dengan al-kahin, atau kita biasa menyebutnya dengan dukun. Jadi perdukunan adalah praktek di mana seseorang ini mengakui hal yang gaib, mengetahui hal yang gaib, apapun namanya, apapun bentuknya, bagaimanapun pakaiannya. Jika dia mengetahui hal yang gaib, maka dia masuk ke dalam definisi al-kahin atau tukang dukun. Dan mu'allif rahimahullah membawakan bab ini menjelaskan tentang perdukunan ini, karena praktek perdukunan ini melukai tauhid, menciderai tauhid, menafikan tauhid, bahkan menjerumuskan seseorang kepada kekufuran. Ya, jadi ini yang pertama, yaitu makna daripada al-kahin. Dan mengetahui sesuatu yang gaib yang tidak diketahui oleh orang lain bukan termasuk kahin, bukan termasuk perdukunan jika seseorang mengetahuinya dengan ilmu sebab akibat, dengan teori, dengan penelitian. Maka ini bukan termasuk ilmu perdukunan. Seperti para ulama menjelaskan bagaimana terjadinya gerhana matahari telah diketahui oleh para ahli, dan ini bukan dukun. Ya, atau terjadi juga perakiraan cuaca di dalam 24 jam ke depan akan terjadi hujan, akan terjadi cerah, mendung dan lain sebagainya. Maka ini bukan termasuk perdukunan. Kenapa? Karena hal tersebut diketahui oleh sebagian orang dan tidak diketahui oleh sebagian orang karena melalui ilmu panca indera bisa dilihat. Atau juga seperti misalkan ada seorang wanita hamil, ya, maka hal yang gaib buat kita, apakah isinya atau bayinya itu laki-laki atau perempuan? Hal yang gaib atau bukan? Hal yang gaib. Tapi buat sebagian orang, ya, karena dia melihat dengan mata inderanya, ya, dengan alat tentunya, ya, di scan misalkan, ya, maka ini bukan hal yang gaib buat para dokter dan dia melihatnya. Maka ini bukan termasuk al-kahin atau dukun. Jadi dukun ini jika dia mengetahui hal yang gaib, ya,
dengan perantara-perantara syaitan. Ya, ini yang disebut dengan al-kahin. Dan telah masyhur, ya, telah diketahui bahwasanya para tukang dukun ini kenapa kok bisa tahu, kenapa kok bisa betul, kok bisa benar perkataannya. Sebenarnya kebetulan ini berita yang dia bawakan adalah berita-berita dari langit. Itu karena para syaitan-syaitan yang menjadi wali-wali para dukun ini, yang menjadi perantara-perantara, yang dimintai bantuan, ya, bermitra dengan syaitan, dia tugasnya adalah mencuri berita dari langit. Kemudian berita itu disampaikan kepada para tukang dukun ini. Kemudian para tukang dukun ini barulah dia menyampaikan kepada manusia awam. Sehingga seakan-akan, ya, dia adalah seorang yang alim, orang pintar. Padahal itu adalah berita dari syaitan yang dia curi. Ya, dan ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam surah Al-Mulk ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Dan sungguh kami telah menghiasi langit itu dengan bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai bola api yang dilemparkan untuk para syaitan. Syaitan yang dimaksud sini adalah syaitan yang mencuri berita dari langit. Itu dalilnya. Kemudian yang kedua, dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Jin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Maka jin-jin tersebut menambah dosa dan kemaksiatan mereka. Wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'atsa Allahu ahada. Dan bahwasanya mereka mengira, jadi para jin itu mengira sebagaimana orang-orang kafir Quraisy pada zaman Nabi mengira, alla yab'atsa Allahu ahada, Allah tidak akan mengutus seorang rasul setelah itu. Berarti kejadian mencuri berita dari langit ini sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuban. Syaitan, para jin tersebut, para jin ini menceritakan, ya, wa anna lamasna as-samaa'a, dan dahulu kami ketika menyentuh langit atau sampai di langit, fawajadnaha muli'at, kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang keras dan panah api, syuhuba. Jadi dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna kunna na'udu minha maq'ida lis-sam', faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dan kami dahulu menduduki tempat-tempat di langit, ya. Jadi jin syaitan ini duduk-duduk di langit, lis-sam'i, untuk mendengarkan berita takdir si fulan, kejadian si fulan dan si fulan. Ya, faman yastami'il an, maka sekarang barang siapa yang mendengarkan berita tersebut, mencuri berita tersebut, yajid lahu shihaban rasada, maka dia akan mendapati bola api yang membakarnya. Artinya apa? Kejadian syaitan yang mencuri berita dari langit ini, ya, dijelaskan oleh para ulama, ini sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Adapun setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, para syaitan dihantui dengan serangan-serangan bola api. Ya, syihaban rasada. Ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Ya. Kemudian muallif rahimahullah membawakan dalil tentang perdukunan atau dukun ini. Dia membawakan 4 buah hadis. Hadis yang pertama yang beliau bawakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rawahu Muslim fi sahihi, di dalam kitab Sahih Muslim, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dijelaskan oleh para ulama, di antaranya disebutkan Abu Mas'ud As-Saqafi, yang dimaksud dengan sebagian istri Nabi adalah Hafsah radhiyallahu anha. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatu 40 yawman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi arrafan, ya arraf maknanya adalah orang yang secara bahasa orang yang mengetahui. Arraf ini bentuk sighah mubalaghah, ya, dari kata arif, orang yang mengetahui. Arraf orang yang banyak mengetahui, seperti qari orang yang banyak baca, qari orang yang membaca, al-qurra orang yang banyak membaca. Ya, dijelaskan oleh para ulama, wal arraf wal kahin. Arraf ini tukang ramal, orang pinter. Disebut juga al-kahin, makna dukun. Wa huwa alladhi yukhbiru an mustaqbal. Dia adalah orang yang dapat mengabarkan kejadian yang akan datang. Wa qila, dan dikatakan juga, wa ismun amin lil kahin wal munajjam wal rimal wa na'wihim may yastanidu ala ma'rifatil ghaib bi muqaddimati yasta'miluha. Atau makna umum al-arraf, maknanya orang yang mengetahui, masuk di dalamnya adalah dukun. Masuk di dalamnya juga orang yang mengetahui perbintangan, ilmu astrologi, bukan astronomi, astrologi, ya, perbintangan, yang meyakini bahwasanya pergerakan langit, benda-benda langit dapat mempengaruhi kejadian-kejadian yang ada di bumi. Ya, terjadinya gerhana matahari, dia meyakini karena adanya bayi yang lahir, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini nih masuk di dalamnya al-arraf, ya. Atau para tukang ramal yang meramal dengan anak panah atau tombak. Ketika tombak yang mengenai kanan atau kiri, maka para tukang ramal ini mengetahui, ya, mengatakan, ya, Anda baiknya seperti ini dan seperti itu. Maka ini juga termasuk bagian daripada al-arraf. Barang siapa yang mendatangi arraf, tukang dukun, ahli nujum, dan tukang ramal dan sejenisnya, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya kepada dukun, tukang ramal, ahli nujum tersebut, an syai'in, tentang sesuatu. Di sini diredaksi di dalam Sahih Muslim, fasaddaqahu bima yaqul. Sebenarnya tidak ada kalimat fasaddaqahu bima yaqul. Ini tambahan. Dan riwayat ini bukan dari riwayat Muslim, tapi riwayat dari Imam Ahmad. Ya. Kemudian muallif menuliskan di sini
fasaddaqahu bima yaqul. Kemudian setelah dia bertanya, dia meyakininya. Meskipun redaksi dari Imam Muslim tidak terdapat fasaddaqahu bima yaqul. Apa hukumannya? Lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Maka dia tidak diterima salatnya selama 40 hari. Ya. Tidak diterima salatnya 40 hari. Ya. Para ulama menjelaskan orang yang datang kepada dukun kemudian bertanya, apakah secara mutlak ya semua pertanyaan kepada dukun itu mendapatkan ancaman tidak diterima salatnya selama 40 hari? Maka para ulama menjelaskan bertanya kepada dukun terbagi menjadi beberapa bagian, ya, dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, untuk memahami hukum daripada hadis ini, yang pertama yaitu orang bertanya semata-mata memang bertanya, ya, bertanya bagaimana nasib saya, bagaimana pekerjaan yang cocok buat saya, ya, bagaimana jodoh saya, bagaimana rezeki saya, bertanya, ya, mungkin dia iseng-iseng, dia bertanya, datang pada dukun atau menghubungi dukun atau membaca ramalan-ramalan zodiak, ya, kemudian dia bertanya. Maka orang yang seperti ini hukumnya haram, masuk ke dalam hadis ini. Ya, dan ini hukumnya haram. Dari mana kita tahu hukumnya haram? Karena diancam oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Apa ancamannya? Lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Ini ancamannya. Dan kaidah dalam fikih, segala sesuatu yang diancam oleh Allah dan Rasulnya, maka dia masuk perbuatan yang haram. Meskipun tidak ada kata-kata haram, karena ini diancam. Ya, kaidahnya sesuatu yang mendapatkan hukuman, ya, pasti hukumnya adalah haram. Karena tidak ada hukuman kecuali atas perbuatan yang haram. Ini yang pertama, keadaan yang pertama. Dia hanya bertanya saja, tapi nggak yakin, dia ragu atau cuma nanya aja. Ya, dia nggak meyakininya. Nggak mungkin kayak gitu, seperti itu. Dia mendapatkan ancamannya. Kemudian yang kedua, keadaan orang yang kedua, an yas'alahu fayusaddiquhu. Dia bertanya, kemudian dia membenarkannya, meyakininya. Maka hal yang seperti ini para ulama menjelaskan bahwa dia itu kufur. Ya. Jika dia telah mengetahui bahwasanya Al-Quran mengatakan tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah, kemudian dia mempercayai perkataan dukun ini, maka para ulama menjelaskan dia kufran, ya, mukharijan anil millah, keluar dari agama Islam. Ini bahayanya perdukunan. Di mana letak kesyirikannya? Di mana letak kekufurannya? Yaitu karena orang tersebut meyakini ada orang yang mengetahui hal yang gaib selain Allah. Karena Al-Quran mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan tidak ada yang mengetahui sesuatu yang ada di langit dan di bumi, hal yang gaib, kecuali Allah. Siapa yang mengatakan ini? Al-Quran.
berarti dia mendustakan Al-Quran, berarti dia kufur kepada pernyataan Al-Quran, berita dari Al-Quran. Kan Al-Quran mengatakan tidak ada seorang pun yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Jika dia meyakini ada seseorang mengetahui hal yang gaib, berarti dia telah mendustakan Al-Quran dengan jelas dan nyata. Maka inilah hukuman orang yang membenarkan para dukun. Banyak ayat-ayat yang lainnya seperti di dalam surah Jin ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yudharu an ghaibihi ahada." Allah lah yang mengetahui hal yang gaib, maka dia tidak menampakkan, tidak menunjukkan hal yang gaib kepada seorang pun. Ya, kecuali atas izinnya. Ya. Kemudian wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan kepada kalian tentang hal yang gaib. Jadi hal yang gaib ini mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'indahu mafatihul ghaib ala ya'lamuha illa huwa. Dialah yang mengetahui pintu kunci-kunci sesuatu yang gaib. Ya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia saja. Faqul innamal ghaib lillah. Maka katakan sesungguhnya hal yang gaib itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Ini akidah ahli sunnah. Tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Manusia tidak mengetahuinya. Orang soleh tidak mengetahuinya. Para wali tidak mengetahui hal yang gaib. Para malaikat tidak mengetahui hal yang gaib. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal yang gaib. Ini tauhid. Ya, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam tidak mengetahui hal yang gaib. Ya, seandainya dia tahu hal yang gaib, Nabi kita tidak bersiap-siap dalam perang. Sebab dia tahu bakal menang, bakal kalah. Ya. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam tidak mengetahui hal yang gaib, kecuali apa yang dikhabarkan dari Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang gaib. Maka itu kita imani. Maka jika ada orang yang mengaku mengetahui bahwasanya kiamat terjadi tanggal sekian, bulan sekian, maka dia adalah para tukang dukun, tukang ramal. Dan ini haram dan tidak boleh kita mempercayainya. Ya. Ini berkaitan dengan ya poin yang kedua, yaitu orang tersebut meyakininya. Yang pertama hanya bertanya saja, kemudian yang kedua dia sampai meyakininya. Hukumannya pun berbeda. Ya, hukumannya berbeda. Poin yang ketiga atau bentuk yang ketiga dari hadis ini, an yas'alahu liyukhtabarah. Ya. Dia bertanya kepada dukun, tujuannya adalah untuk menguji dukun tersebut, mengetes apakah orang ini dusta ataukah orang ini benar. Dan ini tidak mengapa dan tidak masuk ke dalam hadis ini. Dia bertanya tapi bukan untuk meyakininya atau bukan iseng-iseng, tapi memiliki tujuan untuk menguji orang tersebut. Sebab orang ini mengecoh kaum muslimin dengan pakaian-pakaian kaum muslimin, pakaian-pakaian orang takwa, tapi kok mengetahui hal yang gaib, kok seperti ini, seperti itu perkataannya. Maka seorang yang alim, seorang dai boleh bertanya untuk mengetesnya, apakah dia benar-benar wali Allah ataukah para dukun wali-wali syaitan. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ya, seorang dukun dari kalangan Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, apa kata Nabi kepada Ibnu Sayyad?
Maza khaba'tu lak? Apa yang aku sembunyikan? Kata Nabi. Ya, Nabi mengetes apakah dia mengetahui hal yang gaib. Kalau kau mengetahui hal yang gaib, tebak apa yang aku sembunyikan. Ya. Kata Ibnu Sayyad, ad-dukh, asap. Ya, engkau menyembunyikan asap. Ya. Apa kata Nabi? Ihsa. Coba tebak lagi. Ya. Falan ta'du qadra, kamu tidak akan mampu menebaknya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya dukun tersebut berdusta mengetahui hal yang gaib. Ya. Ya, maka Nabi SAW bertanya kepada Ibnu Sayyad tentang sesuatu yang dia sembunyikannya. Dan Ibnu Sayyad tidak mengetahuinya. Ya. Dan jelaslah bahwa Ibnu Sayyad adalah pendusta. Ya. Demikian juga terjadi di zaman ini sebagaimana telah dikisahkan Syekh Albani rahimahullah pernah mendapati di tempatnya seorang dukun, ya, yang menganggap bahwa dia bisa mendatangkan roh-roh orang yang meninggal. Dia bisa mendatangkan roh, ya, mendatangkan roh Syekh Abdul Qadir Jailani, mendatangkan roh, ya, si fulan dan si fulan. Maka Syekh Albani rahimahullah datang kepada tukang dukun ini dan mengatakan, datangkan kepadaku rohnya Imam Bukhari. Ya. Maka aku akan bertanya tentang hadis, apakah hadis tersebut dhaif atau sahih. Ya. Kira-kira gemeter nggak tukang dukun? Kalau memang itu benar, maka Imam Bukhari ruhnya ini mengetahui hadis ini. Sebab dia mengetahui bahwasanya Imam Bukhari seorang alim. Jika dia mengatakan ini Imam Bukhari, kemudian ditanya hadis dia tidak mengetahui, ini bukan roh Imam Bukhari, ini syaitan. Seperti itu. Ya. Ini keadaan yang ketiga. Boleh demikian untuk menghancurkan hujahnya, untuk menjelaskan, ya, mengetahui apakah perkataannya dusta atau benar. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, boleh bertanya, ya, untuk menampakkan kelemahannya dan kedustaannya agar manusia tidak tertipu atas kedustaannya. Dan ini yang dituntut oleh seorang dai, ya, seorang alim, menjelaskan kedustaan mereka, ya, meruntuhkan hujah-hujah mereka, menyingkap tabir kedustaan mereka agar orang-orang awam tidak tertipu dengan kedustaannya. Ya, dibantah. Ya. Dan mereka pada hakikatnya, para tukang dukun tersebut, mereka meminta bantuan kepada syaitan. Ya, pada syaitan. Lalu, apakah kita tidak boleh berhubungan dengan jin atau dengan jin secara mutlak sebagaimana tukang-tukang dukun tersebut? Sebenarnya para ulama menjelaskan bermuamalah dengan jin atau manusia dengan jin, jin dengan manusia, hukumnya bukan haram secara mutlak. Tapi ini dilihat dari sisi-sisi tertentu. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, dia membawakan perkataan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, meminta bantuan kepada jin ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, an yastakhdimahu fi ta'atillah, ka an yakuna lahu naiban fi tabligh asy-syara'. Meminta bantuan kepada jin, manusia dengan jin,
di dalam ketaatan kepada Allah. Dan ini boleh. Seperti meminta bantuan untuk menyampaikan risalah ini kepada jin yang lain. Artinya ada jin yang belajar kepada manusia tentang syariat, tentang ilmu Allah, Al-Quran dan Sunnah, maka kemudian jin tersebut, seorang dai dari jin, disuruh menyampaikan kepada bangsa jin. Sebab jin tersebut memiliki taklif, beban, yaitu disuruh beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka jin juga didakwah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir kepada beliau jin dan beliau berkhutbah kepada mereka. Warsyadahum, dan memberikan petunjuk kepada mereka, wa wa'adahum, dan membuat ancaman kepada mereka tentang neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, kullu azmin zakara smallahi alaihi tajidunahu awfar ma yakunu lahman wa kullu bi'irratin fahiya ulufun lidawabikum. Setiap tulang yang disebut nama Allah, artinya tulang tersebut hewannya disembelih dengan menyebut nama Allah, tajidunahu awfar ma yakunu lahman, maka tulang-tulang tersebut menjadi makanan buat kalian dan penuh dengan daging. Wa kullu bi'irrah, setiap kotoran hewan dari kotoran hewan manusia, maka ini menjadi makanan buat hewannya para jin. Makanan para jin, para binatang-binatang para jin. Seperti misalkan kotoran kerbau, Makanya di dalam Islam tidak boleh kita beristinja dengan tulang dan dengan kotoran hewan. Kotoran hewan yang sudah kering misalkan, tidak boleh beristinja karena diantara illah alasannya tulang ini adalah makanan para jin dan kotoran hewan kita merupakan makanan hewannya para jin, tunggangannya para jin. Ini bukti bahwa Nabi SAW berdakwah kepada mereka. Kemudian yang kedua, an yastakhdimahu fi umurin mubah, meminta bantuan kepada jin dalam perkara yang mubah. Seperti seseorang meminta bantuan kepada jin, meminta tolong kepada jin pada hal yang mubah, maka ini boleh dengan syarat tidak ada wasilah yang haram. Wasilahnya juga sesuatu yang mubah. Tidak boleh dengan persyaratan. Kamu boleh meminta bantuan saya, tapi syaratnya kamu harus menyembah atau menyembelih ayam yang warnanya hitam. Semuanya hitam, ayam cemani di kuburan ini dan itu. Atau syarat-syarat yang haram, maka tidak boleh. Jika tidak ada persyaratan, maka ini hukumnya mubah-mubah saja. Mana dalilnya? Sebagaimana asar yang datang dari sahabat, yaitu Umar radhiyallahu an, pernah ketinggalan di dalam safar. Umar radhiyallahu an pernah ketinggalan di dalam safar. Maka Abu Musa gelisah karena Umar ini hilang di dalam perjalanan. Kemana Umar? Mulai mengganggu pikirannya. Di mana dia? Tinggalan. Perjalanan safar dulu tidak bisa disamakan dengan perjalanan di zaman sekarang. Bisa di WA, bisa di miss call, bisa dicari dengan zaman dulu nggak bisa. Maka ini mengkhawatirkan, apa mungkin dimakan serigala atau dibunuh atau diculik dan seterusnya. Faqalu lahu, maka
sahabat yang lain mengatakan kepada Abu Musa, "Inna imra'atan min ahli al-Madinah laha sahibun minal jin." Ya, sesungguhnya seorang wanita dari ahli penduduk Madinah ini memiliki temannya dari kaum jin. Ya. Kalau amartaha in tursila sahibaha lil bahthi an Umar fafa'ala, maka dia akan melakukannya. Jika engkau memerintahkan perempuan tersebut ya untuk mencari Umar, siapa yang disuruh mencari Umar? Temannya perempuan dari kalangan jin. Dari kalangan jin. Fafa'ala, maka dia lakukan. Fadhahaba, ya, maka dia pergi. Tsumma raja, jin ini kembali. Faqala, dia mengatakan, "Inna amiral mu'minin laisa bihi ba'sun." Sesungguhnya keadaan Amirul Mukminin dalam keadaan baik-baik saja. Wa huwa yasimu iblis sadaqah, dia sedang di suatu tempat sedang menandai onta-onta sedekah di tempat si fulan dan si fulan. Ya, ini dalil ya hal yang mubah, tidak ada ikatan hal yang haram, persyaratan yang haram. Yang ketiga, keadaan seseorang meminta bantuan kepada jin an yastakhdimahu fi umurin muharramah. Ya, meminta bantuan kepada jin dalam perkara yang haram atau dengan syarat-syarat yang haram. Ya, meminta bantuan pada jin untuk mengambil duit orang. Apa ini? Praktek apa di sini? Ya, seperti itu. Ma'ruf di kalangan kita, gitu kan? Untuk mengganggu, menzalimi rumah tangga orang. Maka hal tersebut, meminta bantuan tersebut tidak dibolehkan. Untuk mendustai manusia, perkara-perkara ini seperti perdukunan, ya, dia bekerja sama dengan jin, ya, ingin mengelabuhi atau ingin mengambil harta kaum muslimin, ya, seperti terjadi di kalangan kita, ya. Seorang dukun bekerja sama dengan jin, kemudian ada orang awam menanyakan, motor saya hilang. Terus larinya kok nggak ke polisi? Iya, saya ke orang pinter aja. Kita tahu ya, orang pinter yang mengambil adalah tetangga kamu sendiri. Ya, dari mana dia tahu? Dia mencari berita dari temannya, yaitu dari jin. Mungkin saja terjadi, mungkin benar, mungkin. Ya, tapi ketika dia meminta imbalan, ya, ada maharnya dan seterusnya, maka ini berarti ya menipu manusia, ya, mengelabuhi manusia. Maka hal tersebut tidak dibenarkan di dalam syariat, ya. Karena kalau diharamkan secara mutlak, maka ada orang yang berdalil bagaimana Nabi Sulaiman yang meminta bantuan kepada jin. Maka ya, penjelasan yang rinci adalah penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian penjelasan di dalam hadis ini, lam tuqbal lahu shalah, tidak diterima salatnya. Jadi orang yang datang kepada dukun kemudian dia membenarkannya atau bertanya untuk membenarkannya, maka dia tidak diterima salatnya selama 40 hari. Apa maksud? Ya, daripada tidak diterima salatnya 40 hari, apakah dia batal salatnya lalu dia mengqadha salatnya selama 40 hari? Maka para ulama menjelaskan tidak demikian. Di antaranya adalah penjelasan dari Imam Nawawi rahimahullah, ya, dan ulama-ulama yang lainnya rahimahumullah, maknanya adalah tidak mendapatkan pahala. Dia sholat 40 hari tidak mendapatkan pahala, ya. Dan makna hadis ini bukan berarti dia mengqadha'nya batal, tidak. Karena ulama sepakat tidak mesti ya mengulang sholatnya selama 40 hari. Ya, misalkan ya, contohnya sholat itu tidak akan diterima sholatnya jika tidak memenuhi persyaratan. Seperti dia sholat tidak wudu, maka sholatnya tidak sah. Ketika sholatnya tidak sah, maka wajib baginya mengulang. Nah, permasalahan ini tidak ada kaitannya dengan syarat sahnya. Maka para ulama menjelaskan tidak diterimanya ini
maknanya adalah sebagai balasan bahwasanya setimpal keburukan yang dia buat, yaitu berupa mendatangi tukang dukun dan membenarkannya, setimpal keburukannya dengan pahala 40 hari sholat. Ini penjelasan para ulama. Jadi dosanya mendatangi dukun ya setimpal dengan kebaikan atau pahala sholat 40 hari. Ini maknanya. Jadi bukan berarti dia setelah itu sholat saya nggak diterima 40 hari ke depan. Kalau begitu saya nggak sholat lah. Ya, udah nggak diterima ini. Ya, sebulan lah saya nggak sholat. Nah ini salah. Kalau begitu dia dapat 2 dosa. Dosa karena mendatangi dukun yang dosanya setimpal dengan kebaikan sholat 40 hari, dan ditambah lagi dia meninggalkan sholat 40 hari. Ya, paham ya maknai hadis ini? Ya, hadis ini secara tegas melarang mendatangi seorang dukun. Ya, kecuali dia datang kepada dukun bertanya untuk menguji atau ingin ya merobohkan hujahnya, maka ini dibolehkan. Tapi jika dia bertanya kemudian ingin membenarkannya, maka ini terlarang dalam syariat. Ya. Dan perdukunan ini jelas keharamannya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Apakah kamu tidak mengetahui kepada orang-orang yang mendapatkan bagian daripada kitab, yaitu ahli kitab, mereka beriman kepada al-jibt, ya, merubah keyakinan mereka kepada al-jibti wat taghut. Imam At-Tabari rahimahullah menjelaskan bahwasanya makna at-taghut adalah praktek perdukunan. Ya, kemudian di antara fawaid hadis ini yang lain ya adalah tahrimul arafah. Dari hadis ayat tadi, haramnya al-arafah, tukang ramal, ahli nujum, astrologi, ya, zodiak, ya. Bagaimana saya nggak percaya, saya cuma baca aja iseng-iseng di majalah, maka dia kena perbuatan yang haram. Kemudian dia percaya, masuk ke dalam hadis ini. Ya, maka tinggalkan ya zodiak tersebut, keyakinan kufur, ya. Haramnya membenarkan kabar dari seorang dukun, ya, nggak boleh kita membenarkannya. Kemudian fawaid dari hadis ini, kadang-kadang manusia diharamkan dari pahala ketaatan sebagai balasan baginya dari perbuatan maksiat. Jadi seseorang itu berbuat maksiat, ya, hukumannya adalah dia terhalang dari mendapatkan pahala ketaatan. Gara-gara dia mendatangi tukang dukun dan mempercayainya, maka dia mendapatkan balasan, ya, amalnya dihapus, amal sholatnya dihapus, seakan-akan dihapus karena pahala sholatnya, ya, terhapus dengan keburukan mendatangi tukang dukun selama 40 hari dia sholat. Ya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu hadis, ya, yang pertama. Adapun hadis yang kedua maknanya adalah sama, ya, yaitu hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atakahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang dia katakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia sungguh telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kufur terhadap apa? Terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan oleh Nabi? Al-Qur'an. Maka dia telah mendustakan Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an
ya mengatakan kontradiktif dengan apa yang dikatakan oleh si tukang dukun tersebut. Ya, faqad kafara bima unzil, dengan apa yang diturunkan. Nah, ini juga menjadi dalil bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan. Sesuatu yang diturunkan, ya, itu dari langit, dari atas ke bawah. Dan Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Al-Qur'an ini kalamullah. Dari sini juga menjadi dalil, ya, bahwasanya Allah Maha Ulu, Allah Maha tinggi. Ya, di mana Allah? Allah di atas. Allah fis sama. Ya. Karena mana dalilnya? Banyak sekali. Di antaranya adalah bima unzila, sesuatu yang diturunkan. Al-Qur'an ini diturunkan atau disebarkan? Diturunkan. Siapa yang menurunkan? Allah. Turun itu dari mana? Dari atas ke langit. Berarti yang menurunkannya ada di atas kita. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang bagaimananya, tentang, ya, kita, ya, beriman saja dengan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Rawahu Abu Daud, ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Walil arba'ah, dan diriwayatkan juga dari arba'ah. Arba'ah maksudnya adalah Abu Daud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Ya, ini yang dimaksud dengan al-arba'ah. Kitab-kitab hadis Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Karena keempat ini memiliki sunan. Wal Hakim, dan disebut Hakim, dan Imam Hakim bukan yang kelima, tapi al-arba'ah wal Hakim. Kenapa disebut al-Hakim? Sebab Imam al-Hakim tidak memiliki sunan. Artinya karangan kumpulan hadisnya bukan bernama sunan. Sebab yang keempat ini Sunan Abu Daud, kitabnya Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Adapun al-Hakim, ya, meskipun dia memiliki kitab hadis, nama kitabnya bukan sunan, yaitu Sahih al-Hakim. Ya. Kemudian al-Hakim mengatakan sahihun ala syartihima. Sahih, hadis ini sahih atas persyaratan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Meskipun dalam ilmu hadis apa yang ditasihkan oleh Imam Hakim perlu dirujuk kembali, karena Imam Hakim dalam ilmu hadis dan komentar para ulama, dia adalah orang yang bermudah di dalam mentashih atau mensahihkan sebuah hadis. Maka perlu dilihat, perlu dikaji, ya, tentu oleh orang-orang yang memiliki ilmu mustalahul hadis. Ya. Kemudian makanya, ya, mu'allif rahimahullah membawakan hadis ini tidak satu, tapi membawakan hadis berikutnya yang maknanya sama, tapi seakan-akan ingin dia menguatkan derajat-derajat kesahihannya. Oke lah, ya, hadis dari Al-Hakim ini sahihnya dipermasalahkan, maka dia membawakan lagi riwayat, ya, yang lain. Di antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu an, man ata arrafan aw kahinan, barang siapa yang mendatangi seorang arraf. Sudah saya jelaskan arraf aw kahinan, disebutkan juga kahin. Jadi ingin menguatkan juga makna arraf dan kahin, intinya adalah sama. Fasaddaqahu bima yaqul, dia membenarkannya dengan dari apa yang dia katakan si tukang dukun tersebut. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama hadisnya, ya, maknanya kurang lebih sama, cuma wali Abi Ya'la bisanadin jayyid, ya, dan hadis ini adalah hadis Abi Ya'la dengan sanad yang baik, an Ibnu Mas'ud mithlahu mauqufan, ya. Ya, jadi hanya masalah derajat hadis. Kemudian hadis yang terakhir yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah, ya, dalam menguatkan haramnya perdukunan, ya, adalah hadis dari Imran bin Husain secara marfu, laisa minna man tatayyara aw tutuyyira lahu. Bukan golongan kami, ya, orang yang man tatayyar. Tatayyar ini tatayyur, orang yang merasa sial dengan adanya burung, atau merasa sial dengan adanya sesuatu. Ya, bisa ada suara burung, kemudian dia merasa sial. Saya nggak jadi dagang hari ini karena saya melihat burung gagak terbang ke arah sini. Ini merasa sial dengan sesuatu. Ya, makanya tidak boleh.
ya merasa sial. Ya, ada burung bunyi, ya, kemudian dia mengatakan nanti ada kesialan. Pasti di kampung ini ada yang meninggal. Ya, ini juga bagian daripada tatayyur. Tidak boleh kita berkeyakinan demikian. Ajal kematian, ya Allah yang mengetahuinya. Ya, au tutuyyira lahu, atau minta ditatayurkan. Saya mau pergi safar hari ini. Kamu kan punya burung yang karomah, apa namanya? Burung yang keramat. Coba terbangin burungmu. Ke arah mana dia terbang? Oh, ke arah kanan. Oh, makanya saya akan pergi, nggak mau ke arah kanan. Maka ini namanya au tutuyyira, minta ditatayurkan. Au takahana au tukuhina lahu. Ya, bertanya kepada tukang ramal atau minta ditanyakan kepada tukang ramal. Coba tanyain deh sama tukang ramal tersebut. Ya, nggak boleh demikian. Au sahara au suhirallah, menyihir atau minta disihir untuk dirinya. Kok bisa? Bisa. Ya, karena sebagian orang tersihir. Mengobatinya dengan meminta kepada tukang sihir pula. Ya, untuk mengusir sihirnya, dia meminta kepada tukang sihir untuk mensihirnya. Ini makna dari ausuhirallahu, atau kita menyebutnya an-nusrah. Ya, an-nusrah ini meminta sihir, ya, untuk dirinya, ya, atas sihir yang ada pada dirinya. Nah, ini nanti ada pembahasan tersendiri, ya, mendatangi tukang sihir untuk menghilangkan sihir. Wa man ata kahinan, dan barang siapa yang mendatangi seorang dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang dia katakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir dari apa yang telah diturunkan, ya, Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Bazzar, diriwayatkan oleh Imam Bazzar bisnadin jayyid, dengan sanad yang jayyid. Kemudian juga rawahu Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani fil Awsat, di dalam kitab Al-Awsat bisnadin hasan, dengan sanad yang hasan, min hadis Ibnu Abbas duna qaul, tanpa perkataan wa man ata ila akhirih. Ya, ini berkaitan dengan hadis-hadis yang menunjukkan haramnya dan beratnya ancaman bagi orang yang mendatangi para tukang dukun. Kemudian selanjutnya beliau mu'allif rahimahullah menjelaskan tentang definisi tentang arraf dan kahin. Ya, intinya ada perbedaan pendapat para ulama apa yang dimaksud dengan kahin dan apa yang dimaksud dengan al-arraf. Di antaranya beliau membawakan perkataan Imam Al-Baghawi rahimahullah, apa yang dimaksud dengan al-arraf? Al-arraf sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis adalah alladzi yad'i ma'rifatal umur bi muqaddimatin yustadallu biha ala al-masruq wa makanid dhala wa nahwi dzalik. Ya, Imam Baghawi rahimahullah mengatakan bahwasanya arraf itu adalah orang yang mengaku mengetahui suatu urusan dengan muqaddimah, dengan teknik-teknik tertentu, yustadallu biha 'alal masruq, yang menunjukkan, ya, bahwasanya ada barang yang hilang, yang dicuri. Ini makna al-arraf. Ada barang yang dicuri, hilang, maka dia mengetahuinya. Atau tempat jatuh, misalkan uang kita jatuh, hilang di jalanan, di mana adanya, maka dia menuju atau datang kepada tukang ramal atau tukang dukun. Maka ini makna adalah arraf, kata Imam Al-Baghawi. Wakila, dan dikatakan, ya, ini menunjukkan perbedaan pendapat. Huwal kahin, arraf juga sama dengan kahin. Arraf juga sama dengan al-kahin. Apa makna al-kahin? Dijelaskan, huwallazi yukhbiru 'anil mughayyibat fil mustaqbal. Dia bukan hanya mengetahui hal yang hilang pada saat itu, zaman itu, tapi dia juga mengabarkan tentang sesuatu yang gaib yang akan datang. Ini makna juga, maksud ada arraf sama dengan makna al-kahin. Wakila, dan juga disebutkan allazi yukhbiru amma fid dhamir. Dia juga adalah orang yang memberitahu tentang sesuatu yang disembunyikan, mengetahui isi hati seseorang, menebak pikiran hati seseorang, ya, maka ini juga bagian daripada dukun, praktek dukun dan tukang ramal. Wa qala Abul Abbas, ya,
Abul Abbas Ibnu Taimiyah, al-arraf ismun lil kahin wal munajjim war ramal wa nahwihim. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, makna arraf adalah suatu nama yang mencakup di dalamnya makna kahin, tukang dukun, masuk arraf. Ya, karena arraf dari kata arif, orang yang mengetahui secara bahasa, jadi masuk makna di sana. Dukun juga masuk. Ya, munajjim juga sama. Munajjim ini orang yang ahli nujum, ya, tahu, ya, astrologi. Warramal yaitu mengundi, begitu. Ar-ramal dengan anak panah, dengan tombak, begitu. Meramal. Mimman yatakallamu fi ma'rifatil umur bihadzi turuq. Dari orang-orang yang berbicara tentang, yang mengaku orang yang dapat mengetahui suatu perkara dengan praktek-praktek tersebut. Nah, ini makna daripada al-arraf. Kenapa disebutkan al-arraf secara rinci di sini? Ya, karena hadis, redaksi hadis ancamannya begitu berat. Maka untuk memahami makna arraf di situ apa? Apakah semua dukun? Apakah hanya dukun tertentu? Bagaimana prakteknya? Maka kesimpulan dari para ulama, ya, al-arraf maknanya kurang lebih sama dengan al-kahin. Intinya, ya, orang-orang yang mengetahui sesuatu yang gaib, ya, maka ini masuk makna al-arraf dan makna al-kahin. Tentu bukan karena ilmu kasat mata. Adapun ilmu dengan kasat mata, ya, maka ini diperbolehkan oleh para ulama. Nah, mungkin ini yang saya jelaskan. Yang terakhir mungkin ada perkataan qala Ibnu Abbas fi qaumin yaktubuna abjad wa yanzuruna fid nujum. Ya. Ibnu Abbas, ya, di dalam berkata kepada kaum yang kaum tersebut menulis abjad. Ya, abjad ini semacam kata-kata, ya, abjad, ya. Kemudian dia wayanzuruna fin nujum, kemudian dia menunjukkan kepada bintang-bintang. Artinya dia termasuk bagian daripada ilmu nujum. Maka dia mengatakan, ya, ma ara man fa'ala dzalika lahu 'inda Allah min khalaq. Tidaklah aku berpendapat, ya, dari orang yang melakukan praktek tersebut di sisi Allah bagian daripada keberuntungan. Artinya ini athar, ya, dalil dari athar bahwasanya para sahabat juga mengingkari perbuatan-perbuatan ilmu nujum.